Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Tede, pengajar pemrograman web dan perangkat bergerak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai format multimedia dengan HTML. Nah, saya ingin menanyakan kabar kalian di rumah. Bagaimana keadaan kalian? Ya, saya harap keadaan kalian sehat-sehat ya, dan selalu mengikuti protokol dan aturan-aturan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan kita atau materi kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kompetensi dasar dan indikator kita ialah yang pertama, kompetensi dasarnya menerapkan tampilan format multimedia pada halaman web. Dan yang kedua yaitu membuat kode HTML untuk menampilkan tampilan format multimedia pada halaman web. Sedangkan untuk indikatornya, menjelaskan prosedur format tampilan multimedia dalam halaman web, menjelaskan tag untuk tampilan gambar dalam halaman web, menjelaskan tag untuk tampilan audio, menjelaskan tag untuk tampilan video, menerapkan format tampilan multimedia dalam halaman web, merancang program tampilan format multimedia dalam halaman web, membuat kode program tampilan format multimedia dalam halaman web, dan yang terakhir adalah menguji program hasil tampilan multimedia dalam halaman web. Nah, yang pertama yang kita harus tahu itu multimedia. Apa itu multimedia? Nah, multimedia pada sebuah web diartikan sebagai show, musik, videos, movies, dan animation. Ada banyak format multimedia yang didukung oleh browser. Misalnya contohnya itu kalau dalam video ada MPG, web, AVI, MP4, MOV, kemudian apa lagi? MVV, banyak contohnya. Kemudian audio ada MP3, MP4, WAV, MIDI. Kalau gambar ada BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF. GIF itu pada umumnya itu yaitu animasi. Jadi dia dalam gambar-gambar yang dibentuk sehingga menampilkan animasi. Yang pertama kita bahas yaitu format gambar. Nah, dalam format gambar ini ada atribut-atribut yang dapat kita gunakan, yaitu ada atribut alt untuk teks alternatif untuk gambar. Jadi alt ini dia digunakan ketika gambar tersebut tidak tertampilkan di web browser. Jadi alt ini ibaratnya menampilkan pesan error. Menampilkan pesan error ketika gambar tersebut tidak ditampilkan pada web browser. Kemudian width itu adalah lebar gambar. Height adalah tinggi gambar. Dan style untuk menentukan style CSS untuk gambar. Jadi style ini ada banyak macam. Width itu termasuk dari style dan height termasuk dari style. Style itu termasuk juga border. Kemudian color, background color, dan lain-lainnya. Untuk memasukkan atau menambahkan gambar ke dalam suatu halaman web sangat mudah. HTML telah menyediakan tag khusus untuk keperluan dalam memasukkan gambar, yaitu tag IMG. Jadi tag ini merupakan tag tunggal atau tidak memiliki pasangan. Atribut terpenting dari tag ini adalah source atau sumber gambar tersebut. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat ya cara penggunaan dari tag IMG. IMG kemudian src atau source sama dengan tanda petik nama file.
atau gambar.jpg atau gambar.png. Oke, sampai ini mengerti ya dalam penggunaan dari memasukkan gambar atau penggunaan dari tag IMG. Nah, contohnya seperti yang kita lihat di layar. Ini adalah untuk menampilkan gambar pada folder htdoc, kemudian di dalamnya ada folder img. Jadi caranya kita mengetikkan img, kemudian src sama dengan tanda petik, img adalah nama folder atau directory, kemudian harus kita terakan tanda slash, kemudian slash garis miring ini, kemudian nama file. Kebetulan nama file yang ingin saya masukkan itu yaitu lol.jpg. Kemudian kita ketikkan lol.jpg, tanda kutip penutup, kemudian atribut jika kita ingin membuat atributnya pada gambar tersebut. Nah, saya menerapkan widthnya 288px dan height-nya 175px. Nah, pada tugas kalian yang sebelumnya itu banyak yang membuat HTML. Tag body-nya itu berada di awal. Seharusnya tag penutup body ini seharusnya itu di akhir setelah kita membuat statement atau tag-tag yang ingin kita coding gitu. Jadi harus diingat ya, tag penutup body, kemudian tag penutup HTML itu diletakkan pada akhir. Jadi untuk tugas-tugas selanjutnya itu jangan ada yang salah lagi. Nah, untuk secara online, contohnya misalnya kita ingin mengambil atau menampilkan pada website kita gambar yang ada pada website orang gitu. Nah, caranya gampang. Misalnya kita ingin mengambil gambar pada halaman web orang atau katakanlah Tokopedia. Kita bisa mengklik kanannya gambar tersebut, kemudian inspect element, pilih inspect element. Nah, nanti akan ditampilkan seperti gambar tersebut. Setelah ditampilkan, kita dapat mengklik kanan pada bagian ini. IMG Alt sama dengan, nah kita klik kanan, nanti dia itu ada beberapa pilihan. Kita memilih edit HTML untuk dapat mengcopy halaman link dari gambar tersebut. Setelah kita memilih edit HTML, kemudian kita blok yang ada src sama dengan tanda petik https. Jadi yang kita copy itu adalah https sampai tanda penutup petik ini. Kemudian linknya itu kita terakan pada src ini, pada HTML kita gitu. Nah, ini yang harus Anda ketahui, ini dilakukan secara online. Kenapa? Karena kita mengambil gambar tersebut pada web orang gitu. Jadi kita harus dalam keadaan online. Nah, maka akan ditampilkan gambar pada web kita. Jika link yang kita terakan sudah benar, maka gambarnya akan ditampilkan. Oke, next, format gambar. Nah, pada format gambar ada atribut tambahan, yaitu figure, kemudian picture. Nah, figur ini gunanya untuk membungkus gambar dan text captionnya, sedangkan picture untuk menentukan jenis gambar pada ukuran layar yang berbeda. Nah, pada layar dapat kita lihat ini adalah penggunaan figure.
Ini adalah tag pembuka untuk membuat figur. Kemudian ini adalah alamat path-nya. Ini adalah directory atau alamat folder path, kemudian folder to, kemudian ini adalah nama filenya. Jadi nama filenya ini gambar.jpg ini ada di folder path, kemudian di folder to. Kemudian vCaption ini adalah judul dari atau keterangan dari gambar tersebut. vCaption. Nah, jangan lupa kita harus menutup tag penutup figurnya. Nah, untuk penggunaan picture, kita harus mengetik tag pembuka picture, kemudian source media. Nah, source media ini, pada layar dapat kita lihat ini adalah min width 650 px. Ini adalah ukuran layar media yang akan digunakan. Sedangkan source set ini adalah nama file. Begitu juga dengan yang di bawahnya, source media min width-nya 465 px. Kemudian source site-nya, nama filenya sawah sm.jpg. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan tag penutup picture. Nah, ini adalah contohnya penggunaan dari tag figure. Anak-anak bisa langsung mempraktekkannya langsung menggunakan text editor yang Anda gunakan. Ini adalah contoh penggunaan dari tag picture. Oke, untuk menampilkan video. Untuk menampilkan video pada website dapat dilakukan dengan menggunakan tag HTML atau tag video dengan penulisan sebagai berikut. Jadi dengan penggunaan tag video ini adalah standar dasar yang digunakan pada HTML5. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan tool-tool tambahan seperti HTML pada versi sebelumnya. Itu menggunakan tool tambahan seperti Flash untuk menampilkan video. Tapi pada HTML5 itu tidak digunakan lagi, karena sudah mendukung video-video yang bertingkat tinggi. Nah, di sini kita dapat menggunakan tag video. Kemudian source. Ini adalah nama file ya, nama file videonya. Kemudian kita dapat menggunakan atribut control. Jadi atribut control ini bisa autoplay. Jadi ketika kita membuka halaman website kita gitu. Kemudian pada video kita terapkan atribut control autoplay. Maka video tersebut langsung terplay sendiri, langsung terplay secara langsung gitu, tanpa harus kita play secara manual. Nah, ini adalah contohnya, hasilnya. Format file video yang bisa dijangkau oleh tag video adalah file format MP4, kemudian web, kemudian OGG. Kemudian HTML video untuk browser supportnya yaitu Internet Explorer. Nah, ini adalah aplikasi web browser yang support terhadap beberapa format video. Yaitu Internet Explorer itu tidak support terhadap web dan OGG. Chrome support ketiga-tiganya. Mozilla Firefox support terhadap ketiga-tiganya. Kemudian web browser Safari support terhadap MP4, tetapi tidak dengan web dan OGG. Web browser Opera support terhadap MP4, kemudian web, kemudian dan OGG. Nah, untuk menampilkan audio pada website dapat dilakukan dengan menggunakan tag HTML5 dengan tag audio.
Nah, pada layar dapat kita lihat yaitu penggunaan tag audio, kemudian source atau src, ini nama filenya, kemudian ini ada atribut control, autoplay loop. Jadi misalnya audionya itu di play secara langsung ketika kita membukakan website. Ketika audio itu habis, audio tersebut akan melooping atau mengulang kembali atau memplay kembali audio tersebut secara berulang-ulang. Jadi itu adalah dari penggunaan loop. Dia akan memplaynya secara berulang-ulang. Nah, di sini adalah atribut control, kemudian atribut autoplay, kemudian atribut loop, kemudian atribut preload. Dalam preload itu ada noun, auto, dan metadata. Nah, untuk control tadi sudah saya jelaskan. Autoplay, dia ketika kita membuka website, langsung video atau audio langsung di play sendiri gitu, tanpa manual. Loop ini adalah dia mengulang-ulang secara otomatis. Preloading ini adalah untuk audio bufferingnya. Dapat kita gunakan noun atau auto atau metadata. Oke, langsung saja kita coba-coba dalam penggunaan tag-tag video, audio, dan gambar. Kemungkinan saya masih ada menyimpan filenya. Nah, ini adalah contoh file yang saya buat dalam penggunaan dari tag img, kemudian video. Untuk audiosnya saya tidak punya audio atau mp3-nya ya. Jadi untuk sementara saya menggunakan tag img dan video saja. Nah, seperti saya katakan sebelumnya, itu tugas-tugas kalian itu banyak menggunakan tag penutup body itu di awal. Di sini. Nah, ini salah. Ini jelas-jelas salah. Seharusnya tag body ini diletakkan pada akhir setelah selesai kita membuat statement atau mengcoding. Oke, jadi untuk tugas selanjutnya jangan ada lagi yang salah ya. Untuk tag-tag penutupnya. Coba kita jalankan ini, kita save dulu. Kita letakkan di htdocs exampp. Coba kita jalankan.
inilah tampilannya. Saya akan menjelaskan apa yang saya kerjakan atau untuk dari yang saya buat ini, contoh-contoh yang saya buat ini. Titel adalah judulnya, judul dari website ini seperti yang kita lihat, contoh gambar HTML itu adalah titel. Kemudian H1 dengan stylenya color white, ini dia menampilkan gambar di HTML. Paragraf dengan style colornya white, putih. Berikut ini adalah menggambarkan sawah. Nah, ini adalah tag IMG untuk menampilkan gambar anonymous ini. Nah, ini dia menggambarkan anonymous ini. Kemudian dengan height ya, height 500, width 800. Jadi saya atur lebar tingginya itu secara manual. Kemudian style border radius, ini style border radiusnya 50 pixel. Jadi border radius itu ini dia, sudutnya ini melengkung secara 50 pixel ke empat sisinya. Nah, ini juga ada melengkung. Coba kita perbesar dulu. Nah, ini dia melengkung ya. Ini yang dinamakan border PX. Kemudian di sini ada tulisan gambar Borobudur. Nah, kenapa itu ditampilkan? Mari kita lihat. Nah, ini dia. Nah, di sini saya ingin menampilkan gambar secara online. Saya mengambilnya dari website wikimedia.org. Nah, kebetulan di sini saya tidak memiliki internet, tidak terkoneksi jaringan internet. Nah, kenapa ada ditampilkan gambar Borobudur? Karena saya menggunakan atribut alt. Ini dia, atribut alt ini ketika gambar yang kita ingin tampilkan itu tidak ditampilkan secara sempurna di web browser. Jadi ini dia mentampilkan alt tersebut, yaitu gambar Borobudur. Seandainya kita tidak tampilkan, tidak kita terapkan alt tersebut, coba ya, kita loadingkan. Nah, hasilnya gini, dia akan menampilkan ikon gambar rusak, crash. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan alt. Jadi ada keterangan. Jadi ini menyatakan gambarnya itu gambar Borobudur. Seandainya gambarnya rusak atau tidak bisa ditampilkan. Ini kemudian saya menampilkan tag videonya. Kebetulan videonya tidak ada nih. Saya ingin menampilkan altnya saja ya. Ada juga soft video. Kemudian src browse, coba kita tes dulu cara penggunaan dari tag video. Jadi ketika kita ingin membuat tag atau menampilkan video, jangan lupa itu harus diakhiri dengan tag penutup. Videonya saya simpan di mana ya? Di local disk D, di USB drive.
pertemuan keempat. Nah, ini dia. Ini saja, tes MP4, oke kan? Kemudian save. Coba kita jalankan. Nah, inilah gambar videonya. Ini adalah videonya. Nah, kita dapat coba. Nah, jadi seperti itulah penggunaan dari tag video gambar EMG. Nah, untuk audio sama, kita dapat menggunakan tag audio, kemudian src source, nama file ya, nama file .mp3, dan ini nama filenya harus kita simpan di folder htdocs. Kenapa? Karena kita menggunakan yang namanya aplikasi web server, jadi harus disimpan dalam folder htdocs. Kemudian tanda tutup, tag penutup. Nah, jadi untuk menampilkannya seperti ini. Untuk menambahkan atributnya kita bisa gunakan di sini di akhir. Kemudian control, enter. Nah, ya, control, kemudian control, atau bisa autoplay. Oke, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung melalui chat grup learning, atau bisa juga melalui platform WA, WhatsApp. Kemudian nanti saya akan memberikan tugas, ya. Jadi saya harapkan tugas itu dikerjakan semaksimal mungkin. Dan kesalahan-kesalahan pada tugas yang sebelumnya, yang sudah saya sampaikan tadi, itu harap diperbaiki pada tugas selanjutnya. Kemudian tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan protokol kesehatan. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.